حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah ittaqullah ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, para jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Pertama sekali mari banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan Jumat ini Allah telah perkenankan kita untuk hadir, di mana kesempatan dan luang waktu yang kita miliki merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap kelapangan waktu ini, kesempatan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita ini senantiasa diberikan banyak-banyak di dalamnya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah di setiap waktu dan kesempatan ini jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kita ada waktu tapi hati tak terpanggil. Hati terpanggil tetapi terkadang kesehatan tidak diberikan oleh Allah dalam kehidupannya. Maka kita yang hadir ini diberikan kesehatan, diberikan keterpanggilan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, para jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Kemudian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada beliau, dan mari sama-sama kita ikuti sunnah-sunnah beliau, di mana kita sadar betul bahwa kehidupan kita hari ini sudah semakin jauh jaraknya dengan kehidupan beliau. Tapi mudah-mudahan dengan semangat kita, kemauan kita, banyak-banyak berselawat kepada beliau dan ikut apa-apa yang telah beliau tinggalkan, sunnah-sunnah beliau.
Walaupun hari ini kita jauh jaraknya dengan beliau, mudah-mudahan nanti di akhirat kita menjadi umat yang terdekat dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jemaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, selanjutnya khatib mengajak kepada seluruh kita yang hadir, mari sama-sama kita tingkatkan amal soleh, kita tingkatkan iman, kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa yakinlah kehidupan yang kita jalani hari ini suatu saat akan berakhir. Cuma kita hanya menunggu waktu berapa kira-kira nomor antri yang kita pegang di dalam kehidupan kita ini. Dunia ini akan berakhir. Maka yang mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sejauh mana waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkanlah amal soleh, tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, sebagai tema khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan ibadah kurban. Di antara salah satu daripada keistimewaan ajaran agama Islam itu adalah dia merangkum segala ajaran-ajaran orang-orang terdahulu. Di antaranya ajaran ibadah kurban yang hari ini sama-sama kita jalankan merupakan sebuah sejarah panjang yang hampir sama dengan kemunculan manusia di muka bumi, Nabi Adam beserta anak-anaknya. Maka sampai hari ini ibadah kurban masuk dalam syariat agama Islam, yang tentunya salah satu ibadah yang mulia yang merupakan sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, di antara mengapa kita penting berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, ibadah kurban merupakan sarana wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syukur itu tidak hanya diukur dari ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini syukur baru sekedar ucapan lisan. Tetapi syukur juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sungguh nikmat yang banyak kami berikan kepada engkau. Lalu dengan nikmat yang banyak itu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Salatlah dan berkorbanlah. Jadi jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, tak bisa kita menghitung nikmat Allah yang diberikan dalam kehidupan kita. Jelas sekali ayat ini mengatakan, tidak usah nikmat yang di luar, nikmat yang di dalam saja tidak mampu kita hitung. Dan di antara nikmat yang besar itu kita ambil saja contoh kesehatan. Kesehatan merupakan nikmat yang paling besar di dalam kehidupan kita ini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau badan sakit, maka semuanya jadi berantakan. Kita pikirkan apa makanan yang enak? Tidak ada yang enak kalau badan lagi sakit. Kemana tempat menjadi impian kita untuk berwisata? Tempat impian kita yang ingin kita kunjungi, sebutkan. Dan tempat itu tidak akan bermakna sama sekali kalau badan sakit. Mau kemana kita? Mau jadi pejabat kita? Mau jadi orang kaya kita? Harta benda 7 turunan, mobil mewah, rumah mewah, keluarga besar, tak ada gunanya kalau badan sakit.
Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, baru satu nikmat kesehatan saja tak mampu kita ukur betapa luar biasanya nikmat yang telah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar itu tidak usah dibayar. Buktikanlah syukurmu, berterima kasihmu kepada Allah. Ada satu ibadah. Apa melalui ibadah itu menunjukkan rasa syukur? Berkorbanlah. Berkorban tidak meminta seluruh hartamu. Bukan seluruh hartamu, bukan tanahmu, bukan rumahmu, bukan keluargamu. Hanya sebagian kecil saja dari harta yang kita miliki. Bukan setiap bulan. Hanya sekali sekurang-kurangnya di dalam seumur hidup kita. Jadi jemaah Jumat para tamu undangan Allah yang saya muliakan, renungi betapa besar nikmat yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Sudah sejauh mana kemampuan kita untuk bersyukur, membuktikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kita hitung-hitungan? Walaupun kita tahu para jemaah Jumat para tamu undangan Allah yang saya muliakan, ibadah kurban, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi untuk memotivasi kita, jangan kita artikan sunnah di sini dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Maka banyak orang Islam yang tidak mau berkorban. Tetapi artikanlah sunnah dalam ibadah kurban ini adalah dikerjakan akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa, dan apabila kita tinggalkan menjadi orang-orang yang merugilah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkorbanlah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, kurban dihukumi sebagai sunnah muakkad. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Man kana lahu sa'atu wa lam yadhi fala yaqrabana musallana." Siapa di antara umatku dia mampu, dia lapang, tetapi masih mengulur-ulur untuk berkorban, masih merasa diri belum mampu untuk berkorban, fala yaqrabana musallana, jauh-jauh, tak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Hukumnya sunnah, tapi Rasul tidak suka kepada hamba orang Islam yang punya kemampuan tapi tak mau berkorban, mengulur-ulur waktu untuk berkorban. Maka kata Rasul, jauh-jauh dari tempat salat kami, tak usah dekat-dekat. Kenapa dihubungkan dengan tempat salat? Mengapa dihubungkan dengan salat? Karena pada hakikatnya korban merupakan perwujudan janji di dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wahai Allah ya Rabb, ibadahku, hidup dan matiku aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Begitu janji di dalam salat yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya 5 waktu sehari semalam. Lalu ketika diminta janji kita itu, yang kita mengatakan ya Allah, hidup matiku, ibadahku aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Tetapi ketika diminta bukti daripada ucapan itu, sedikit saja bukti dari ucapan kita itu berkorban, maka kita bermalas-malasan, menunda-nunda. Makanya orang yang punya kelapangan waktu, punya kelapangan harta benda, masih menunda-nunda untuk melaksanakan kurban, masih mengejar harta yang lain, maka kata Rasul, jauh-jauhlah dari tempat salat kami, karena mereka inilah orang-orang yang membohongi janji di dalam salatnya. Jemaah-jemaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, semoga bisa menjadi renungan bagi kita bersama, terutama dalam menyambut tak lama lagi ibadah korban yang insya Allah akan datang di hadapan kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa akim wa arhim wa taqaddam wa barik bi jalalika wa